Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu, siap belajar firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau masukkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dari kasih Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan jauhilah atau jauhkanlah kemalasan dari dirimu. Jauhkanlah kemalasan daripada dirimu, ya. Kemalasan adalah salah satu kondisi hidup manusia yang tidak kita inginkan, yang banyak sekali akan orang mengatakan merugikan. Bahkan banyak juga yang mengatakan atau mengumpamakan kemalasan itu seperti virus yang mematikan. Kalau gitu kan artinya jelas akan menghasilkan, akan membuahkan, akan mendatangkan kerugian-kerugian yang bahkan amat besar sekali. Karena itu judul firman Tuhan ini, jauhilah kemalasan, ya. Kita bisa melihat ada aja orang yang katanya cinta Tuhan mati-matian, tapi nyatanya hidupnya tetap aja diwarnai oleh kemalasan karena tidak menyadarinya. Padahal firman Tuhan mengajarkan dengan jelas, ya, dari Alkitab mengajarkan di Amsal 19 ayat 15. Surat Amsal 19 ayat ke-15. Amsal 19 ayat ke-15, firman Tuhan mengatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Tidur nyenyak ini bukan enak loh, ya. Digambarkan juga bahwa kelambanan itu akan membuat menderita lapar, ya. Ini firman Tuhan mengatakan juga dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 dikatakan, Pengkhotbah pasal 10 ayat ke-18 mengatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan, ya, kelambanan tangan bocorlah rumah. Ini akibat yang merugikan, ya. Jika kita juga tahu bahwa hidup Kristen itu memang harus cinta Tuhan, tapi juga pada waktu yang sama dia juga harus rajin, ya, tidak malas. Lalu apa saja dong kalau itu kerugian yang bisa timbul karena kemalasan yang menghinggapi diri seseorang? Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, apa kerugiannya? Yaitu apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya, apa yang diinginkannya tidak akan pernah berhasil, ya, tidak akan pernah tercapai, bahkan berantakan, gagal semua kalau dia dikuasai oleh kemalasan, ya. Orang yang malas tidak bisa sukses biasanya. Orang bodoh pun bisa saja mencapai sesuatu kalau ia rajin dan masih punya harapan ke depan. Tapi orang malas biasanya harapannya pupuslah sudah. Boleh saja pendidikan orang itu tidak tinggi, tapi bila ia rajin dan ia menekuni pekerjaannya, bisa saja ia maju dan beruntung, ya. Jadi janganlah malas sekalipun ada kekurangan dalam dirinya. Kekurangan bukan untuk menimbulkan kemalasan. Bahkan orang-orang yang cacat sekalipun atau punya kekurangan pada dirinya bisa berprestasi yang luar biasa bila dia gigih dan rajin. Contohnya kita bisa lihat, ya, teman kita dari Indonesia, Putri Aryani, bisa mendapatkan kemenangan, walaupun kemenangan yang keempat dari American Got Talent, karena dia rajin sekali belajar untuk menyanyi dan memainkan musiknya, ya. Dia berprestasi yang besar, mengangkat nama bangsa Indonesia. Lihat juga yang lain, atlet para Paralimpik, yaitu orang yang cacat tuh bisa menang ini dan itu, mengalahkan orang-orang yang biasa, ya. Itu jadi kalau kita malas, maka kita sulit sekali mencapai hasil, mencapai keberhasilan apapun juga. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, janganlah malas. Yang pertama, itu kerugiannya. Yang kedua, kalau kita jadi orang yang malas, maka kemalasan ini bisa dikatakan menutup berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang mesti turun pada kita, tak jadi turun, tak bisa kita terima. Karena apa? Ketutup oleh kemalasan. Kita baca di Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas
penuh keinginan, tapi sia-sia. Penuh keinginan, penuh cita-cita, penuh ekspektasi, tapi bodal semua ya, hancur ya, hancur semua. Karena apa? Karena kemalasannya. Tapi sia-sia, artinya nggak bakal didapatkan. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jelas dikatakan ini, berkat dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, apapun yang baik dari Tuhan akan tertutup oleh kemalasan kita ya. Kita baca lagi Pengkhotbah 10 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah akan mengatakan kepadanya apa yang terjadi sudah dia. Itu ayat 14 ya. Jadi dikatakan bahwa bukan ayat 14, ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Nah ini ya, berikutnya lagi kita baca di Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas hingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Berkat Tuhan kepada mereka adalah memberikan tanah yang baik yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada nenek moyangmu, tapi kamu tidak dapat karena kamu malas-malas terus. Nah ini ya, jadi menutup berkat Tuhan. Berkat Tuhan atau apa yang disediakan Tuhan, apa yang diberikan pada orang hanyalah diberikan hanya kepada orang-orang yang rajin, terutama yang rajin melakukan perintah-perintahnya ya. Karena itu apapun juga yang bisa kita lakukan, kerjakanlah dengan rajin, dengan sebaik-baiknya, seperti untuk atau kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Jadi jangan sampai tertutup oleh kemalasan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini bisa mendorong orang untuk mengambil jalan pintas. Kenapa? Karena dia malas, tidak mau bercapek-capek, tidak mau berpayah-payah, tidak mau bersusah-susah, cari jalan pintas saja ya. Dan ini akan pikirnya mendatangkan hasil, tapi mendatangkan risiko yang besar. Yang penting baginya katanya cepat, selesai, mudah, tanpa mempertimbangkan baik-baik. Karena kemalasannya untuk melalui jalan atau cara yang dirasa berat atau sukar, tapi itu jalannya normal, jalan yang baik, maka bisa timbul risiko, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Mari kita baca, sudah baca aja Mazmur 139 ayat 24. Mazmur bukan 119, 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku jalan yang kekal. Tapi kita seringkali mengambil jalan pintas saja. Bahkan jalan pintas itu kita ketahui seringkali merupakan jalannya serong, saudara ya. Berhati-hati sekali. Dan kita baca lagi di Amsal 22 ayat 16. Orang yang menindas orang yang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan dirinya sendiri saja. Semua itu tujuannya untuk mencapai jalan pintas. Hati-hati sekali. Kita baca Amsal 13 ayat, bukan Amsal 13 ya. Kita baca di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau mau cari jalan pintas yang gampang, yang enak, masuk melalui jalan luas tadi ya, tapi itu menuju kepada kebinasaan. Jadi tidak bisa kita hidupnya, yang penting buat kita mudah, yang penting buat kita ringan, yang penting buat kita cepat ya. Tapi pertimbangan baik-baik, karena kemalasan untuk menempuh jalan yang walaupun tidak sukar, tapi jalan benar itu adalah sukar sekali bagi orang yang malas. Tapi buat kita yang penting adalah carilah jalan yang benar. Nah, jadi itu cenderung untuk memakai jalan pintas yang dianggap enak, dianggap ringan, dianggap cepat. Yang berikutnya, nah ini bahkan bisa mendorong mereka untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kenapa? Tidak mau pakai cara yang benar. Cara benar ruwet katanya, cara yang benar berat katanya, cara yang benar susah katanya. Maka bisa menghalalkan segala cara. Karena hanya ingin mencapai sesuatu, hanya ingin mendapat hasil tertentu yang tak mungkin bisa diperoleh bila ia malas. Maka karena ia memang malas, maka ia seringkali mudah terjebak untuk menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan yang diinginkannya. Mari kita baca Yeskiel 22 ayat 13. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga
Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca lagi Habakuk 2 ayat 9. Kitab Nabi Habakuk 2 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Nih, untuk lepas dari genggaman malapetaka, maka halalkan segala cara. Tapi celakalah, kata Tuhan. Jadi tidak bisa kita lakukan. Tapi ini akan terdorong orang masuk ke sini kalau dia dikuasai oleh kemalasan. Jadi akhirnya yang kelima apa? Kerugiannya. Maka hidupnya akan semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Mari baca Mazmur 128 ayat yang kedua dan 3. Mazmur 128 ayat yang 2 dan 3. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kapan? Kalau makan hasil jerih payah tanganmu, berarti bukan karena malas, ya. Lalu istrimu akibatnya juga hasilnya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, berarti baik, ya, di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Akibat yang baik, ya, akibat yang menyenangkan, ya, akibat yang menguntungkan kalau kita lakukan itu semua dengan jerih payah, bukan dengan kemalasan. Jadi kesimpulannya apa, dok? Jadi saya ulang lagi, apa kerugian kalau orang bermalas-malas atau dikuasai kemalasan? Pertama, harus diingat apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang diharapkannya, apa saja yang diusahakannya, apa saja yang diinginkannya, apa saja yang didamkannya, ya, jadi jauh daripada dia sendiri, alias tidak berhasil, tidak tercapai, bahkan jadi gagal semua, berantakan, hancur lebur, ya. Yang pertama. Yang kedua, kemalasan ini, orang yang kemalasan, berkat dari Tuhan tertutup bagi dia. Dia sendiri yang nutup itu, ya, jalannya itu. Yang ketiga, maka dia akan cenderung untuk mengambil jalan pintas saja, tidak mau sukar-sukar jalan pintas, walaupun jalan pintas itu tidak benar sebetulnya. Yang keempat, yaitu bahkan dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya, tapi itu juga akan berdampak buruk bagi dia. Yang terakhir, maka hidupnya akan semakin berantakan, semakin terpuruk. Haleluya, puji Tuhan. Jauhkanlah kemalasan dari dirimu, karena Tuhan menyukai orang yang rajin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjauhkan kita dari kemalasan, dan juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh Roh Kudus, berikan kita kemampuan, berikan kita kemauan untuk menjauhi segala kemalasan dalam hidup kita, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan sudah datang kembali, second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan berkati semua. Bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan
dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang?